Mujibadi. Nah, ada updatean terbaru nih soal tiket FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Argentina. Kabarnya tiket yang dijual harga termurah sekitar Rp600.000 dan yang termahal sekitar Rp4,25 juta. Wah, harganya lumayan ya Mujibadi. Gimana nih menurut kalian? Kemahalan nggak ya? Dan tentunya kembali lagi hari ini bersama saya Syahnas Aprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Di informasi pertama kita hari ini, komplotan begal sadis yang meresahkan masyarakat disergap polisi di tempat persembunyiannya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Meski polisi melepaskan sejumlah tembakan saat penangkapan, namun satu orang berhasil kabur. Mujibadi, satu persatu anggota sindikat pencurian sepeda motor yang meresahkan warga di Deli Serdang, Sumatera Utara dapat dibekuk oleh polisi. Pada salah satu TKP, komplotan itu mengambil sekaligus 2 unit motor yang diparkir di halaman rumah korban. Sementara itu di informasi selanjutnya terjaring razia saat digelar patroli rutin oleh tim patroli perintis presisi Polres Metro Depok. 4 pemuda diduga anggota geng motor ditangkap. Dalam penggeledahan, polisi menemukan airsoft gun dari seorang pelaku. Sementara itu, anggota DPRD di Kabupaten Lombok Tengah bersama 2 rekannya diamankan polisi saat hendak berpesta narkoba. Dari hasil tes urin, ketiganya positif narkotika. Masih dengan kasus narkoba, penganiayaan terhadap 3 petugas Ditres Narkoba Polda Sulsel saat penangkapan 2 tersangka pengedar narkoba di Sidrap kini dalam penyelidikan kepolisian. Peristiwa terjadi dipicu teriakan minta tolong dari salah satu tersangka. Mujibadi, jangan kemana-mana karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai aksi penjamret di Car Free Day. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Syahnas Aprilia. Polisi meringkus penjamret yang biasa beroperasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pelaku menjamret dengan sasaran orang bersepeda saat Car Free Day. Bukannya menjaga keamanan lingkungan perumahan, seorang oknum petugas keamanan kompleks di kawasan Kalideres, Jakarta Barat malah membobol rumah warga. Uang puluhan juta rupiah pun berhasil digasak. Kita beralih ke informasi lainnya. Pria yang kedapatan mencuri motor di depan minimarket di Kota Tangerang, Banten babak belur menjadi sasaran amuk massa. Sementara pelarian maling motor di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terhenti ketika sejumlah orang berhasil mengejarnya dan menghajarnya. Masih dengan kasus pencurian, 2 dari 3 pelaku perampok nasabah bank ditembak Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat karena melawan saat ditangkap. Sedangkan sang eksekutor dan 1 otak pelakunya masih buron. Petugas imigrasi kembali mengamankan 2 warga asing yang terekam kamera warga berlaku tidak pantas di tempat umum. Kali ini polisi turun tangan karena ditemukan delik pidana pornografi. Sementara imigrasi akan mencekal warga negara asing yang berbuat tidak pantas. Dan selanjutnya Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai status kejadian luar biasa rabies. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syahnas Aprilia dalam Moji Pagi. Mujibadi, tercatat dalam sebulan terakhir 5 warga meninggal dunia akibat gigitan anjing yang terjangkit rabies di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Atas kejadian tersebut, pemerintah kabupaten menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa. Harga daging ayam di berbagai daerah belum juga turun. Salah satu yang menyebabkan harga daging ayam mahal adalah tingginya harga pakan ternak. Sementara itu di Lombok, warga berburu telur pecah karena harga telur normal masih mahal.
Setelah sempat tertunda hampir 3 tahun, seorang kakek berusia 100 tahun akhirnya bisa berangkat haji. Kira-kira apa ya rahasia kakek ini bisa tetap bugar hingga berangkat haji? Berikut liputannya khusus untuk Anda. Di informasi berikutnya, puluhan biksu yang melakukan ritual berjalan kaki dari negara Thailand sudah tiba di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ribuan warga menyambut di sepanjang jalan menuju kelenteng Hok Tik Bio. Kita beralih ke informasi lainnya. Viral, pecandu narkoba menyerupai zombie memenuhi sejumlah ruas jalan di Philadelphia, Amerika Serikat. Kota ini bahkan dijuluki sebagai kota zombie karena mewabahnya pecandu narkoba. Dan setelah yang satu ini kami akan hadirkan informasi mengenai pertandingan Piala Dunia Under 20 Argentina. Informasi akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi. Nah, di berita olahraga kali ini pertandingan babak 16 besar Piala Dunia Under-20 2023 antara Amerika Serikat versus Selandia Baru dilaksanakan di Stadion Malvinas, Argentina pada Rabu dini hari tadi. Tim asuhan Mikey Faras berhasil menang 4-0 atas Selandia Baru. Mojibadi berikut kami akan hadirkan hasil pertandingan Piala Dunia Under-20 Argentina yang berlangsung dini hari tadi di mana Israel berhasil menundukkan Uzbekistan dengan skor 1-0. Selanjutnya pertandingan Italia versus Thailand menjadi laga pembuka Volleyball Nations League 2023 kategori putri pada pool pertama. Pertandingan berlangsung tadi malam di Antalya, Turki. Sang juara bertahan berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 3-2. Dan selanjutnya kita beralih ke Liga Inggris. Liverpool tampaknya menolak perpindahan salah satu pemainnya secara permanen. Pemain tersebut adalah Fabio Carvalho. Dan berikut informasinya khusus untuk Anda. Dan selanjutnya Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai kemeriahan Hari Jadi Subang ke-75. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syana Saprilia dalam Moji Pagi. Mojibadi, ratusan warga Subang, Jawa Barat berebut hasil bumi yang digelar dalam pawai rangkaian Hari Jadi ke-75 Subang. Dimeriahkan juga dengan penampilan seni kolosal Sisingaan oleh ratusan pelajar SD. Pawai budaya di dalam negeri sudah, nah kita akan beralih ke luar negeri nih Mojibadi. Pawai budaya dan multirasial warga keturunan Asia berlangsung di kota New York untuk mempromosikan keragaman multikultural dalam toleransi di antara warga Amerika. Untuk pertama kalinya warga diaspora Indonesia ikut serta dalam parade budaya ini dan berhasil mencuri perhatian warga New York. Dan berikut laporannya dari tim VOA. Wah, keren banget ya Mojibadi. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Koleksi satwa di Kebun Binatang Surabaya kini bertambah dengan kelahiran 2 ekor bayi singa yang lahir dengan kondisi sehat. 2 ekor anak singa untuk sementara masih dalam pengawasan dan perawatan khusus dari pihak pengelola kebun binatang. Wah, gemes banget ya Mojibadi. Nah, kalau kita ke Jawa Timur harus banget nih berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya. Dan untuk perakiraan cuaca hari ini menurut BMKG, sebagian wilayah Jakarta akan cerah dan juga cerah berawan. Sedangkan wilayah Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang pada pagi hari diprediksi akan cerah, siang cerah berawan, dan malamnya akan berawan. Dan berikut perakiraan cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG.
Moji Badi, jangan lupa untuk saksikan pertandingan Piala Dunia Under 20 antara Brazil melawan Tunisia jam setengah 1 dini hari nanti. Dan pertandingan Inggris kontra Italia jam 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa lewatkan juga pertandingan Volleyball Nations League Women 2023 antara Serbia versus Amerika Serikat jam 9 malam live dan eksklusif tentunya hanya di Moji. Moji Badi, jangan lupa untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syahna Saprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya, tentunya hanya di Moji, seru banget and have a nice day. It's Moji.